Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, dari Bukit Sion saya menyapa kembali Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan kita akan membaca, mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu mari berdoa. Dimuliakanlah namamu, Engkau Allah pemilik kehidupan kami, Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di sepanjang kehidupan kami hingga pada pagi yang indah ini, kami masih dimungkinkan untuk bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua berkat dan pertolongan Tuhan saja. Dan mengawali pagi kami yang indah ini, kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar firman ini dapat mengambil bagian dan mengubahkan hati dan pikiran kami. Kami siap ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus itu Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari yang ini terambil dari Markus 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Markus 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu melakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka pergi. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan mereka, yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke tempat bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama-sama dengan kedua belas muridnya." Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, tema kita adalah mereka salah paham. Mereka salah paham. Kesalahpahaman merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Tetapi kesalahpahaman tersebut dapat kita ubah menjadi sebuah pemahaman yang benar. Dan biasanya kesalahpahaman tersebut timbul dari penglihatan atau pendengaran yang dilihat dari satu sisi saja. Misalnya, kita melihat orang yang memakai tato, orang yang bertato pada bagian tubuhnya, kita sering menjas atau mengklaim mereka seperti seorang kriminal atau yang jahat, yang tidak memiliki pengetahuan. Tetapi tahukah kita bahwa sebagian orang yang memakai tato tersebut menganggapnya sebagai sebuah seni
sebagai sebuah seni. Sebaliknya, juga pada saat ada orang yang datang dengan pakaian rapi berdasi dan menunjukkan wibawanya sebagai seorang yang berhikmat, biasa kita langsung menilainya sebagai orang yang baik. Padahal Bapak Ibu Saudara, tidak selamanya orang yang memakai tato itu jahat dan yang berdasi itu baik. Walaupun ada ungkapan biasa mengatakan bahwa tingkah laku manusia tercermin pada penampilan, hal ini tidak selamanya benar dan juga tidak selamanya salah. Bapak Ibu, saudara-saudara, jika kita melihat sejarah pada zaman itu, bahwa orang-orang Yahudi menantikan kedatangan Mesias itu, atau menantikan seorang raja, yaitu Yesus, yang akan membebaskan dan meruntuhkan kerajaan Romawi. Tetapi mereka salah paham. Yesus datang dengan kesederhanaannya, mulai dari proses kelahirannya yang kita peringati sebagai hari raya Natal, sampai pada perjalanan kehidupannya. Dalam bacaan kita, saat Yesus memasuki kota Yerusalem, Yesus tidak datang dengan memakai mobil mewah, ataupun memakai baju mewah, ataupun memakai perlengkapan layaknya seorang raja. Yesus tidak datang sebagai raja yang dinantikan oleh orang Yahudi. Yesus datang dengan memakai keledai. Ini menunjukkan kesederhanaan yang luar biasa. Tetapi dalam kesederhanaannya, orang-orang menyambutnya. Kita dapat melihat dalam bacaan kita, Hosana, kemuliaan bagi Allah. Orang-orang itu begitu bersukacita karena Yesus datang ke Yerusalem dengan penuh cinta kasih dan kedamaian. Dan penduduk Yerusalem bersorak-sorak dan mengatakan bahwa Yesus sebagai pembebas bangsa Yahudi telah datang. Bapak Ibu, saudara-saudara, mereka salah paham akan kedatangan Yesus. Yesus tidak lahir dalam dunia untuk berperang secara fisik dan juga membela secara khusus bangsa Yahudi. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan misinya yang besar, yaitu untuk membebaskan seluruh manusia dari belenggu dosa. Tidak hanya orang-orang Yahudi, melainkan semua orang yang percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka salah paham mengenai kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus membawa terang, membawa damai dan memberikan pengharapan bagi kita semua. Sang Immanuel dan Sang Pembebas telah datang. Untuk itu, dalam menyambut Natal, mari kita bersukacita dan meyakini bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Kiranya Roh Kudus tetap menolong dan memampukan kita dalam memberlakukan firman ini. Amin. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Bapa yang setia dalam ketidaksetiaan kami. Kami bersyukur Tuhan, melalui firman Tuhan ini kami makin dikuatkan
bahwa Engkau Sang Putra Natal, Sang Immanuel, datang ke dalam dunia ini tidak hanya untuk bangsa Yahudi, tetapi untuk semua orang. Terima kasih untuk karya penyelamatanmu itu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan datang sebagai dokter yang tidak kelihatan, yang menjamah sakit penyakit yang ia rasa sakit, sehingga melalui tangan medis, dokter, perawat, dan obat-obatan keluarga, ia dapat memperoleh kesembuhan, tentunya hanya asalnya daripadamu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kedukaan. Tuhan datang sebagai penghibur yang sejati, yang terus menghiburkan dalam setiap pergumulan yang ia rasakan, sehingga melalui semuanya itu duka cita dapat berubah menjadi sebuah sukacita. Tolong mereka ya Tuhan yang dalam kedukaan, kasihani mereka, agar mereka dapat mendekatkan diri hanya kepadamu, dan terlebih takut hanya di Kau saja. Bapa di sorga, Engkau pemilik kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Tuhan lengkapi sukacitanya, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupannya, agar apapun yang ia lakukan itu dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk para janda, lansia, duda, dan yatim piatu. Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka dalam keseharian mereka. Tuhan merangkul mereka, Tuhan berikan hikmat, kesehatan, kuat, sehat dalam menjalani hidup-hidup yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Juga ya Tuhan, selaku Bapak, Ibu, Tuhan berkati dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pekerjaan. Tuhan berikan kuat, sehat selalu ya Tuhan, agar mereka dapat berhikmat dan terlebih dapat mengandalkan Tuhan dalam pekerjaannya. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk kami sebagai seorang anak. Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami dalam pendidikan. Tuhan terus nyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kelak ya Tuhan kami dapat meraih apa yang kami impikan. Berikan kuat sehat selalu kepada kami, agar kami dapat melihat bahwa kemuliaan Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, terkhusus Tanah Toraja ini, yang dalam penyelesaian akhir dari pemerintahan ya Tuhan. Tuhan terus berkati Bapak Bupati dalam tugas pekerjaan yang Tuhan embankan, dan juga dalam keluarga pun juga Tuhan berkati Bupati yang terpilih, sehingga apa yang ia lakukan ke depannya itu dapat menjadi betul-betul wakil Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk Bapak Presiden. Tuhan berikan selalu kuat sehat, agar apa yang ia lakukan, ia dapat mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupannya. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Mohon bimbingan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami yang bermohon, tetapi bukan kehendak kami yang menjadi, melainkan kehendak Bapa di sorga yang terjadi. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus itu Tuhan kami. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sehat, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.